Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdi Kurnia Putra dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Manajemen dengan NIM 516. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai izin usaha, mulai dari pengertian dan pentingnya izin usaha, kemudian jenis-jenis izin usaha, tahapan pengurusan izin usaha, kemudian saya juga akan memberikan contoh sederhana. Dan yang terakhir, nantinya saya akan membahas tentang manfaat legalitas usaha bagi pelaku bisnis. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dan pentingnya izin usaha terlebih dahulu. Izin usaha merupakan izin atau legalitas yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang maupun badan usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya secara sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat ini, pemerintah Indonesia telah mempermudah proses perizinan usaha melalui sistem online single submission yang memungkinkan pelaku usaha dapat mengurus izin secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Memiliki izin usaha bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha. Dengan adanya izin usaha, sebuah bisnis memperoleh kepastian hukum sehingga dapat menjalankan kegiatan operasional dengan lebih aman. Selain itu, legalitas usaha juga meningkatkan kepercayaan konsumen, investor, dan mitra bisnis karena perusahaan dianggap memiliki kredibilitas yang baik. Izin usaha juga menjadi syarat penting apabila pelaku usaha ingin memperoleh pembiayaan dari bank, mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, kemudian menjalin kerjasama dengan perusahaan lain, ataupun mengembangkan usaha ke tingkat yang lebih besar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis izin usaha. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis izin usaha yang harus diketahui oleh para pelaku bisnis. Jenis yang paling utama adalah nomor induk berusaha atau NIB. NIB sendiri berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha sekaligus menjadi dasar berbagai bentuk perizinan lainnya. Selain NIB, terdapat izin operasional atau izin komersial yang disesuaikan dengan bidang usaha masing-masing. Misalnya, usaha di bidang makanan dan minuman yang memerlukan sertifikasi halal, serta izin edar apabila produknya dipasarkan secara luas. Sementara itu, usaha di bidang kesehatan, pendidikan, konstruksi, maupun jasa keuangan memiliki persyaratan izin khusus sesuai regulasi yang berlaku. Selain itu, terdapat pula izin lingkungan dan izin bangunan yang diperlukan apabila kegiatan usaha berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan atau menggunakan bangunan tertentu sebagai tempat operasional. Dengan demikian, setiap jenis usaha memiliki kebutuhan perizinan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat risiko dan karakteristik usahanya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tahapan pengurusan izin usaha. Pengurusan izin usaha saat ini dilakukan dengan sistem OSS yang telah disediakan oleh pemerintah. Tahapan pertama adalah menyiapkan dokumen yang diperlukan seperti KTP, NPWP, alamat usaha, serta data mengenai jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan. Tahap berikutnya adalah membuat akun pada sistem OSS dan mengisi seluruh data usaha secara lengkap dan benar. Setelah data berhasil diinput, sistem akan menerbitkan nomor induk berusaha atau NIB yang nantinya dapat, mohon maaf, nanti setelah datanya diinput, sistem akan menerbitkan nomor induk berusaha. Nah, untuk usaha dengan tingkat risiko tertentu, pelaku usaha mungkin harus melengkapi persyaratan tambahan seperti sertifikat standar atau izin.
operasionalnya sesuai bidang usahanya. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, maka izin usaha dinyatakan berlaku dan pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara legal. Contoh sederhananya, saya akan memberikan tentang seseorang yang bernama Andi. Dia membuka usaha produksi keripik pisang di rumahnya. Awalnya, usaha tersebut dibuat Andi hanya untuk dipasarkan ke orang-orang terdekat, seperti tetangga dan kerabat-kerabat lainnya. Namun, karena permintaan produknya semakin meningkat, Andi ingin memasarkan produk keripik pisangnya ke supermarket serta marketplace nasional. Pihak supermarket meminta legalitas usaha sebagai salah satu persyaratan kerjasama. Akhirnya, Andi mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dan memperoleh NIB. Setelah memiliki legalitas usaha, Andi juga mengurus sertifikat halal dan izin edar sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya izin usaha tersebut, produk Andi berhasil dipasarkan di berbagai toko modern, memperoleh akses pembiayaan dari bank, serta semakin dipercaya oleh konsumen. Dari contoh ini dapat kita lihat bahwa legalitas usaha berperan penting dalam mendukung perkembangan sebuah bisnis. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang manfaat legalitas usaha. Dari apa yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa izin usaha merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan kegiatan bisnis. Legalitas usaha tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperluas peluang kerjasama, mempermudah akses pendanaan, serta mendukung pertumbuhan usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha sebaiknya mengurus izin usahanya sejak awal agar kegiatan bisnis dapat berjalan secara aman, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekian tentang izin usaha yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Saya akhiri, terima kasih.